Halo semua kawan-kawanku. Apa kabar Mas Obi? Sehat dong. Mas Sol, Mana di... tambah subur sekarang. Hah? Halo, Pi. Tambah subur. Halo Mas Tambah Sol, sehat dong? subur. Alhamdulillah aman ya, Jogja. Aman sih. Di rumah aman ya. Positifnya paling 30-an sih sini, nggak banyak. Jakarta berapa? Apanya? Ah, Apanya? Positif. Yang tegang, positif Bi. corona. Jakarta tegang. Waduh, Intens ya? nggak tahu, nggak Intens. tahu mana yang valid. Nggak jelas Jakarta. Tapi kalian masih main-main, nggak kan? Enggak lah. Mau main tapi kepikiran orang rumah gimana, Bi? Kita aja Iya sih. pas balik ke rumah Iya bang, tegang, Bang. Kalian kan punya anak juga toh. itu bang. Mm-mm. Lebih itu sih. Apa nih, mau Langsung bahas apa nih? Apa? Membahas apa nih? Wah, kangen aja gua, santai. kangen. Buru-buru amat. Gak, kita pengen nongkrong digital. Lele. Minum dong, minum. Wih, Minum ada. dong. Ini ruangan apa, Bi? Ini studio ala-ala. Ya Mau gitu. lihat, Po? Singkat aja, singkat. Ini hari... Wah, Halo Mbak keren. Har. Apa kabar, Mahar? Keren banget, Debi. Kali. Apa kabar? Baik, Mbak Mbak Har Har. gimana di sana? Ya, baik. Masih sibuk. Dia kuliah online. Oh gitu. Oh gitu. Ya, Wih, semua kelas kayak gini. Wah, enak dong. Iya, nggak usah pakai pakaian biasa. Bisa ditinggal makan. Ya, iya benar-benar. tapi lo nya Yang sendiri penting gimana, Bi? aman-aman ya. Apa? Ada yang berubah nggak dari keseharian lo sejak konteksnya Jadi WFH? males sih. Apa? Jadi males. Jadi itu bangun tidur motivasinya udah ini apa? Serial mau nonton serial apa ya? Kenapa gitu? Karena harinya udah di rumah mulu. Mantap, Heeh. mantap banget. Kamu piye? Masih kerja Kamu dari piye, rumah Mas? kalau gua. Nyari-nyari kegiatan, Bi. Komplementari Biar sih Yo, ya, kerjanya. main sama Nadia aja, Bi. Iya sih, emang main sama anak Masak sih. dong. Kenapa? Masak-masak. Masa-masa tetap Windy lah. Nyoba-nyoba sih. Kalau masak nyoba-nyoba sih, Bi. Bikin teh talang. Yoi, teh Enak talang. tuh. Teh talang ya. Manen di depan. Sebenarnya ini, Bi. Kan Apa kemarin nih? gue ketemu Aldi. Kayak, Mm-mm. apa namanya? Terinspirasi dari yang udah ada di orang lakuin sih. Kan udah mulai banyak tuh diskusi-diskusi online. Cuman kalau gue kemarin ngobrol sama Aldi lebih kayak, ya basically kalau di graffiti kan budaya nongkrongnya gede tuh, mau di tiap kota. Iya. Iya nggak sih? Ya pertukaran informasinya terjadi di tongkrongan itu. Iya. Nah, kita Gosip-gosip penasaran. underground-nya juga dari situ kan. Yoi. Kita Yo. penasaran. Maksudnya kayak, aduh, karena semua udah di rumah, ya bisa lah berjejaring. Tapi lebih istilahnya kayak, mungkin yang awalan ngobrol sama lo, membahas kayak yang kemarin, Miko sempat cerita kalau yang inisiasi pergerakan yang Jogja, dari lo dan teman-teman sana juga, Dev Oh itu LTD. ya. Mm-mm. YKC no Corona itu ya. Mm-mm. Yoi. Yes. Yes, kegiatan sih. Pengen tahu aja sih, Bi, gimana. Itu Oh. di isunya sampai setegang itu atau kayak semua tergerak untuk membantuin, kenapa inisiasi itu bisa Sebenarnya berjalan sih? mungkin karena di Jogja ya. Jogja kan apa-apa komunal dan kotanya tuh nggak begitu besar dan banyak komunitas kreatifnya sih, kayak yang bisa bikin kalau misalnya ada facial gitu juga mereka tergerak buat bikin facial. Terus komunitas yang suka pada nongkrong ya udah berdonasi, tapi gimana caranya. Nah terus mengajak orang-orang lain buat terlibat, ya contohnya yang kemarin itu tadi kan. Kalau Dev LTD itu sebenarnya clothinganku juga. Oke. Tapi ada 3 orang di situ.
3 orang, satu graffiti aku, satu skateboard temanku, terus satu musik temanku juga. Nah, yang bagian musik ini namanya Pak J. Pak J itu udah dia jadi timnya Juki, Kill the DJ itu. Kan dia juga bikin pergerakan nih, apa ya namanya? Jogja lawan Corona atau apa ya? Intinya mereka juga menggalang dana buat buat bikin yang paling parah kan baju APD nih, yang sangat-sangat dibutuhkan. Kan sempet kemarin pas awal-awal Corona itu sampai pada pakai raincoat, pada pakai ponco, dokter-dokter. Iya. Sempat lihat kan itu. Iya, raincoat motor ya. Dipaksain lah karena nggak ada sumber dayanya. Tapi gue penasaran ini sih yang kalau nggak salah itu yang disasar juga apa? Kolektif penjahit apa gimana gitu? Itu kolektif penjahitnya mereka juga dadakan. Maksudnya gimana tuh? Jadi namanya kan Mama Jahit ya itu, Majelis Mau Jahit. Keren abis. Jadi itu awalnya si koordinator dia itu punya usahanya tempat jahit sama penyewaan baju-baju untuk manten, untuk kondangan gitu. Nah, otomatis karena Corona gini kan siapa yang mau nyewa, siapa yang mau jahit kan. Dan itu jadi apa ya, bisa dibilang tempat mata pencaharian baru untuk yang pada ngejahit. Soalnya kan dengan menjahit baju APD itu mereka juga dibayar kan. Nah, di kondisi yang kayak gini. Ya, kondisi kayak gini. Cuman masalahnya gimana dapat duitnya nih? Nah, kan gitu. Oke. Ya. Seru abis, Bang. Ya, dan bagusnya itu APD-nya kalau udah diproduksi jadi itu alat pelindung diri buat tim medis itu nggak cuma untuk ruang lingkup Jogja, semua Indonesia. Mulia banget deh. Keren banget. Kira-kira siapa yang butuh, rumah sakit yang butuh. Tapi secara support dari komunitas di Jogjanya sendiri gimana? Dari pergerakan di graffiti, di musik, dan lain-lain? Kalau graffiti kan, sebenarnya kalau yang graffiti kenapa bisa bermuara ke Mama Jahit, itu karena aku sih ya, karena aku yang mengasih saran ke anak-anak gambar. Sebenarnya anak-anak juga bilang, waktu tak kumpulin di grup, karena kan kita nggak bisa nongkrong nih. Kita cuma ngobrol dari grup, terus ada yang bilang, oh gimana kalau nyumbang di sini, sini. Terus aku ngasih suggest, itu gimana kalau Mama Jahit. Karena mereka udah, gimana ya, kalau bisa dibilang established ya established. Nah, berarti si Mama Jahit ini udah ada sebelum kalian bikin inisiasi atau memang baru ada setelah? Udah ada. Oke. Jadi Mama Jahit itu kerjasamanya sama Mas Juki. Oke. Jadi Mas Juki menggalang dana, Juki bagian nyari donaturnya, terus si Mama Jahit itu bagian produksi. Sebelum ini tuh dia memproduksi apaan aja, Bi? Maksudnya regular basisnya mereka tuh di mana gitu? Konveksian kerjain baju kah atau? Iya, mereka biasanya ngerjain ya baju-baju kalau misalnya buat kondangan. Jadi benar-benar tukang jahit gitu. Iya, benar-benar tukang jahit. Literally ya. Iya. Misalnya, iya kebayang. Oke. Respon jualannya tapi lumayan, Wih. Total ada yang beli itu 31. Oh, udah 31. Ya. Kita kan produksi 50 bandel nih. Udah jalan seminggu dan yang beli 31.
Terus lumayan banget tuh. Lumayan, dan kami sempat kasih notes bagi yang mau berdonasi lebih, kita terima dengan senang hati. Oke. Ya, Jadi ya. kan 11 artis nih. Mm-mm. Harga bandelnya 500.000. Ada yang ngasih lebih. Mas Bendi itu ngasih lebih. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Bergerak lah ya, semua bergerak lah ya. Nah, terus kan kami bersepakat tanggal berapa ya? Tanggal 15 kemarin duit yang udah ngumpul, ya udah yuk kita ke Mama Jahit, kita kayak istilahnya memforward uang yang sudah kita terima biar bisa diproduksi jadi APD. Nah, kita masuk ke sana ya kayak rumah biasa gitu. Ada ruang tamunya lemari kaca, isinya kebaya semua. Ya. Itu tempat lo bikin baju nikahan ya, Bi? Iya. juga. Terus begitu masuk ruang tengah, isinya kayak itu, kayak underground tukang jahit gitu. Jadi di tengah gitu jaraknya dikit, tapi mereka pada kerja, nggak ada yang ngobrol gitu loh, pada fokus gitu. Wah, keren ini. Mantap. Di sana perkonveksian gimana, Bi? Apa maksudnya tetap jam kerjanya tuh tetap sama, atau kayak kalau di Jakarta dan sekitarnya kan udah mulai pembatasan jam kerja tuh. Kalau di sana sendiri gimana? Kalau di sini kebanyakan toko-toko satu shift. Kayak di Andy tuh, di Andy buka jam 12, tutup jam 6 sore. Waktunya lebih pendek ya? Cuma 6 jam. Masih buka ya, masih tetap buka ya secara offline. Kalau secara offline, waktu yang kita mulai official lockdown kapan sih? Kalau di Jakarta sebulan udah kali. Sebulan berarti akhir Maret ya. Jadi kalau di sini kamu mulai kuliah online kapan? 5 bulan. Udah sebulan lebih ya. Berarti kan minggu ketiga bulan Maret itu udah pemerintah bilang udah lockdown. Ya udah, itu udah sepi semua. Toko-toko pada tutup, mall tutup. Tapi kan namanya masa inkubasi 2 minggu nih. Inkubasi 2 minggu. Nah, kalau menurutku mindsetnya orang itu ya, habis masa inkubasi 2 minggu, ya udah, kita nggak ada apa-apa, kita sehat, kita bisa beraktivitas lagi. Wedeo. Iya, terus makanya sekarang serba salah juga sih, Bi. Maksudnya kayak gue lihat berita di Tanah Abang gitu, mereka yang emang jualan di Tanah Abang, terus selama 2 minggu mereka nggak bisa jual, maksudnya mereka menuruti kata pemerintah gitu, cuman di satu sisi mereka nggak punya pemasukan gitu. Sampai akhirnya setelah masa inkubasi, mereka balik lagi turun ke jalan buat jualan, emang supaya buat muter gimana caranya makan gitu. Biar dapur tetap mengepul kan ya? Iya, sampai akhirnya ya saya kalau misalnya saya di rumah terus pun juga saya bisa mati nungguin corona karena nggak makan. Bukan mati karena corona gitu. Kayak ini bener banget sih. Iya gitu. Iya. Iya, apalagi chaos gini juga emang. Yang benar kata Bima. Kalau di kota pelik sih. Tapi lu terakhir keluar kapan, Bi? Sama Mbak Hari? Kita terakhir keluar kapan, bareng? Atau lo keluar sendiri? Kapan gitu? Kita tiap minggu keluar. Kita tiap minggu ke pasar, terus ke supermarket. Kebutuhan ya kayak sayur, sereal, macam-macam. Aku lupa Jogja kayak apa. Hari lupa Jogja kayak apa. Tapi daripada biasa. Tapi karena yang lucu tuh, yang unik tuh gini, kita kan, kalian mau main Jogja dong, main ke tempatku. Insya Allah segera. Anak-anak kapan tuh juga kesini. Ya udah pernah mampir semua tuh. Nah, ini rumahku kan depan belakang sawah. Nah, sekarang tiap pagi itu
lebih berisik burungnya Yoi, dibanding cakep. hari-hari biasa. Itu efek corona ya kayaknya. Itu burung-burung itu dia menertawakan kita tahu. Mungkin ya. Ini emang enak loh dikandangin terus. Waktunya ya balas dendam. Lu masih sering gambar-gambar tapi enggak? Colongan. Tapi masih kondusif ya kalau di Jogja tuh. Kalau di Jogja kita kalau menurutku kondusif. Cuman kita kan sekarang punya anjuran kemana-mana pakai masker. Kemarin Sabtu kita ke supermarket gitu, aku pakai masker, hari nggak pakai masker, hari nggak boleh masuk. Seriusan? Jadi, ya depan supermarket udah ada polisi bawa laras panjang gitu. Serius amat? Ya, mending gitu sih daripada dibiarin. Semuanya juga lebih tenang sih. Kalau kami mau keluar kampung, Pak RT tanya mau kemana? Coba mana? Iya. Itu di surat edaran si PSBB ini juga memang dianjurin kayak gitu sih. Masing-masing ketua RT atau RW itu memantau warganya gitu. Di komplek gua udah kayak gitu bang, kagak bisa masuk sembarangan bang. Iya. Ketat. Kalau di kampung ini namanya desa kan banyak jalan masuk, banyak jalan keluar kan. Dibikin satu pintu sekarang. Jadi masuk lewat pos A, terus keluarnya juga harus lewat situ sekalipun muter. Terus pada alih-alih bikin itu kayak bilik disinfektan. Ya. Kalau menurut perspektifku ya ada yang efektif, ada yang enggak. Ada yang kasihan tanaman-tanaman di sekitar juga sih. Tapi orang Jogjanya sendiri ngeresponnya gimana, Bi? Maksudnya kalau di Jakarta kan ada yang lebay-lebay itu, ada yang kelewat ngomongin masalahnya doang, tapi dia nggak ngelakuin kayak gitu. Ada yang santai banget, masih nongkrong dan lain-lain. Kalau di Jogja sendiri gimana orang-orangnya? Mirip sih kayak gitu. Dan karena ini katakanlah udah 1 bulan ya. 1 bulan tanggap darurat corona ini ya. Sekarang jalan udah mulai rame. Nggak jauh beda sini juga sih. Nggak jauh beda. Tadi kan aku harus keluar nih. Terus di dekat Flame ada itu peresmian kafe baru, rame. Waduh. Ngeri amat. Tapi jalan juga. Apa? Ya bisnis anak-anak gimana, Bi? Gimana? Flame, terus D&D. Kalau dengar cerita dari anak-anak yang lo tahu? Kalau dengar cerita dari Nick, kebanyakan orang datang ke toko itu beli kaleng. Oh, berarti pada masih gambar ya? Masih gambar mungkin implisit ya. Mungkin di dalam-dalam gitu ya. Mungkin nyari bongkaran yang nggak di pinggir jalan mungkin ya. Atau gambar di kampung. Atau kan mungkin commission juga bisa. Tapi untuk aparel, kalau menurutku di Jogja, semua lesu sih. 60%. Lu gimana lu? Dev limited gimana? Dev sendiri. Nah, masalahnya kalau di clothing kan, kita produksi banyak buat mensiasati Ramadan nih. Itu. Padahal Ramadan udah di ujung mata. Makanya, udah minggu depan, 4 hari lagi mulai udah. Iya ya, malah kurang dari seminggu. Nah, kalau clothing udah masuk produksi semua? Udah jadi semua. Berekspektasi orang mau beli buat lebaran ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, gimana lagi. Expect the best, prepare the worst. Kelas banget tapi alhamdulillah maksudnya ya gimana ya, maksudnya perspektifnya bisa kalau mau positif kan udah jadi barangnya gitu, udah ada yang bisa dijual gitu.
kayak ini aja sekarang gue masih nungguin waiting list gitu untuk si si vendor tuh masih ya belum bisa produksi gitu ya, karena kepotong corona ini apa gimana? Impact-nya gitu. Entah dia karena load-nya udah penuh atau memang waktu kerjanya juga berkurang gitu kan. Gitu makanya ya di satu sisi juga kadang ada yang vendor yang kosong itu bingung juga mau nyari buat ini gimana lebaran. Gitu. Kalau di apa ya di bisnis clothing sendiri kita udah punya editorial plan-nya sih. Jadi misalnya Lebaran kan 24 Mei ya kayaknya. 24 Mei dan 1 bulan sebelumnya 24 April. Paling enggak udah mulai produksi itu 2 bulan sebelum 24 April. Jadi Februari itu udah masukin semua biar bakalan itu awal Ramadan udah bisa didistribusi ini kemana. Kalau enggak digarap takutnya. Sekarang udah terlanjur digarap mau di post dulu udah nggak bisa. Gas wae. Terus. Nah, terus kan ini corona udah sebulan lebih toh, otomatis aku tetap masih dapat report invoice dari akhir Maret nih. Dan kalau aku ngelihat statistiknya, untuk di luar Pulau Jawa tuh masih bagus. Ya nggak bagus-bagus banget, tapi mending sih daripada Pulau Jawa. Tegang. Jawa populasinya banyak, Bang. Iya, the most populous sih. Tapi lo berkarya di rumah gimana, Bi? Makin produktif atau? Banyak sedihnya sih. Klien juga habis mati. Oh iya. Turut berduka ya. Masa hari. Ngapa-ngapain. Nggak fokus. Sedih. Tapi nggak mabuk-mabukan kan? Nggak sampai kayak gitu. Pengen joget ya, cuma itu kan ada lampu disco tuh di rumah. Nyetel lampu disco, terus TV-nya nyetel itu video Zumba online kita. Zumba online. Tapi dari lo berdua, maksudnya Mas Obi dan Bahari, ada kegiatan unik nggak yang tiba-tiba karena di karantina lo melakukan kegiatan baru? Lebih sering berantem sih ya. Yang bener. Kenapa gitu? Sayang, do you have any unique activity? Di rumah? That we developed recently. Apa ya? Apa? Masak. Masak pasti sih, jadi rajin sih. Udah siap daftar MasterChef besok bukaan. Oh siap, mantap. Ya dulu kan mesti makannya di luar toh. Sekarang lockdown, beli sayur. Tapi aku yang harus berkompromi sih, kan istriku vegetarian. Kasih ya Taiwa. Ada celetukan kasihan. Hari ini dia sedih sekali karena kami masak opor tapi tanpa ayam. Opor tanpa ayam kan? Enggak. Respect tuh namanya, respect. Iyalah, harus. Tapi Mbak Hari gimana keluarga di Inggris? Ya, mereka oke. Mereka senang bisa jalan kaki setiap hari dan mereka bisa kerja online, jadi gampang. Di Inggris tuh ada regulasinya. Iya, kamu harus keluar rumah untuk 1 kali untuk olahraga. Olahraganya jalan. Setiap hari. Ada anjuran nih, keren. Iya, jadi di Inggris semua orang selalu di Instagram story 1 jalan sehari. Iya, jadi kalau sore pada jalan. Keren. Tapi setegang kayak di Indonesia enggak? Intens ya? Lebih intens daripada di sini. Korbannya lebih banyak. Iya, sudah ada kayak 10.000 orang kena atau meninggal, banyak sih di sana. Karena kan gini Bim, kalau Inggris itu banyak
orang tua mereka di panti jompo. Oke. Padahal kan orang tua itu rentan banget tuh sama corona. Nah, kalau satu aja orang tua kena nih, ya udah panen, Bos. Serem abis. Kalau di Semoga sehat-sehat ya kita semua ya. Iya, orang tua sini sama anaknya, sama cucunya tinggal di rumah. Kasihan sih sana. Sedih. Jangan sedih ya, jangan patah semangat. Iya lah. Jadi nggak apa-apa asal produktif. Kalian piye produktif ngapain wae? Gue kantor sih bang. Kantor gue kan emang mainnya di digital ya. Jadi kayak gue aja terinspirasi buat ginian dari kantor juga. Maksudnya kayak bisa nih gue mau ngobrol ya, kita fokus di area sekitaran graffiti mungkin jadinya seru kali ya. Gimana anak-anak sana beraktivitas di tengah pandemi kayak gini. Di kantor gue tuh kayak sebisa mungkin aktivitas digitalnya jalan. Nah itu kayak ya kayaknya emang kita dipaksa untuk pindah ke situ sih. Iya sih. Daripada menggunakan, memfungsikan lebih ada benefitnya mungkin ketika terbalik ke normal, lo jadi punya bekal yang banyak. Dalam artian lo udah nyiapin di platform digitalnya tuh, ya lo udah ada nih istilahnya gitu, jam start kali ya, udah siap udah. Sotoynya sih gitu bang. Sotoy lebih. Mungkin karena di Jakarta juga ya. Bisa Kenapa jadi Jakarta juga kengebutan bang. Kamu piye Mas Sol? Ya aku lebih daily-nya weekdays mostly main sama Nadi sih, beneran kayak emang karena Windy kan kerja kan 9 to 5 gitu. Kayak biasanya pun tetap work from home, cuman tetap kerjaan tetap ada, alhamdulillah. Remote ya? Iya. Nah kan biasanya Nadi kan di daycare. Ya ini kebiasaan selama Nadi di daycare dari pagi sampai sore itu dia lumayan jet lag juga tuh, yang tadinya banyak teman-teman terus jadinya ya udah gitu beda. Ya baru gue malam baru bisa kayak gini nih, gitu. Baru bisa ngapain, baru bisa lebih fokus lah gitu. Mungkin kalau siang colongan-colongan bisa, kalau malam baru ya muter otak aja sih sebenarnya gitu kayak. Butuh temen ya Nadi berarti. Kenapa? Butuh temen kan, butuh temen buat berinteraksi sama dia. Iya. Banget, juga gitu makanya, di rumah. Iya, kelas online. Gantian. Iya. Sempet lah Nadi juga ikut kelas online gitu kan, cuman ya setengah jam doang. Enggak efektif banget. Untuk bocah sih enggak ya. Ya lebih ini gue udah beberapa kali, dua kali lah gitu, kayak setelah 2 minggu di karantina di rumah doang, akhirnya kayak kemarin Bima kesini terus jadi ngobrol gitu, kayak ya momennya pas banget juga sih gitu. Kayak ini kan sebenarnya jatuhnya kayak podcast gitu, kayak yang ngobrol aja gitu. Dari dulu udah kepikiran pengen banget gitu, cuman pas sekarang ada momennya kayak ya udah nih emang momentum banget. Dan kebetulan kayak kita bisa ngobrol kayak dari rumah, video call gitu, bisa ramean, terus ya lebih nggak lebih simpel juga sih, lebih seru malah gitu. Dari juga sih. Iya, dari kemarin ngobrol sama Bima, gue jadi kepikiran kayak anjing nih emang yang hilang dari kebiasaan kayak kita gitu, tipe kalian emang ngedevelop idenya tuh dari tongkrongan gitu, kayak jadi hilang gitu. Kayak itu ngobrol di rumah lagi. Iya sih. Mirip sama yang kemarin ini, aku ngumpulin anak-anak yang Casino Corona itu. Kan satu bandel orang 11. Sebelum ada movement itu, kita kan gak pernah nongkrong bareng juga. Jarang.
udah punya keluarga sendiri-sendiri, udah punya anak, udah sibuk sama ya rutinitasnya sendiri-sendiri. Jadi rasanya itu kayak ya back in the old days gitu. Kan aneh aja. Karena COVID ini kita so sudden bikin grup isinya teman-teman lama semua ya, dulu kita nongkrong bareng semua, terus piye pada sibuk opo ya, gini gimana gini. Ya kangen sih, kangen apa ya? Kangen bareng-bareng lagi. Itu sih yang paling dirasa. Yang paling berasa apa? Apa? Yang paling berasa? Emptiness. Masuk. Aneh aja sih. Tapi canggung. Kayak kemarin gini sih yang bikin canggung tuh. Tiap orang dikasih 4 hari buat ngelarin artwork-nya. Bisa digital, bisa scan. Begitu udah, nah kita mau sign and number nggak? Kalau kita sign and number, otomatis kan harus kumpul semua nih, orang 11. Harus ketemu fisik karyanya kan? Iya. Terus akhirnya, kita kan juga mau mengindahkan ini anjuran pemerintah buat, udah stay at home aja. Terus ya kita nunjuk 1 orang, kebetulan kemarin Nick, sama dibantuin Gepeng buat produksi. Jadi kita cuma ngirim shareable link, terus Nick yang ngumpulin, Nick yang produksi, Nick yang signing semuanya. Ini sembari colokan gambar deh kayak. Dia masih gambar, masih ke toko. Kan Graph Life, bos. Yoi. Sorry Nick. Semoga ini produktif banget sih dia. Iya. Gokil. Ya digitalnya jalan, gambar juga jalan. Gambarin terbang gitu kan ya. Ada kolaborasi apa langsung dibikin sama dia, ada template apa langsung dibikin sama dia. Oh, terakhir ini ya Crash ya. Crash. Update banget kan. Gahar. Kalau misal dia jaga toko kan juga selain orang-orang yang pada beli cans kan mesti pada sepi loh. Mau ngapain lagi kalau nggak collabs digital? Asli. I feel him sih. Sekarang kalau orang mau beli aparel, ngapain beli aparel, orang kita di rumah? Mau dipakai buat apa? Setuju sih. Kapan mau dipakainya pun juga nggak ketahuan. Juga. Gelap bang. Tapi di Jogja sendiri ada siasat-siasat ini nggak, Bi? Kayak dari anak grafitinya sih, mau ngadain apa lagi? Atau kayak seseruan apa yang ketunda? Setelah si Casino Corona ini. Belum sih, belum ada obrolan apa-apa lagi. Tapi si Rolly, dia gerak sendiri. Ngapain? Dia kan passionnya sekarang wayang pola nih. Wayang pola. Lebih performing art gitu. Kemarin waktu habis Casino Corona itu dia sama siapa anggota wayang pola satunya, Mas Kotre. Mereka nyebar itu masker ke desa-desa. Oh, keren. Ada banyak orang-orang desa yang kalau menurutku sih masih apatis ya. Jadi oke, corona di sekitar kita, tapi kita nggak punya masker. Ya udahlah, nggak usah beli gitu loh. Ada orang kayak gitu juga. Itu sebenarnya terjadi di mana-mana sih. Kemarin juga Pino cerita ya di Jogja, di Surabaya juga masih kejadian kayak gitu. Banyak orang, apalagi yang di pinggir jalan, maksudnya yang pedagang-pedagang yang ya daily, pemasukannya day to day, tapi kayak mereka jadi kayak menghiraukan si kesehatannya sendiri gitu. Iya sih. Sedih. Jeez. Kadang gue bingung harus apa ya? Harus kayak gimana gitu.
jadinya tuh kayak ya udah sebisa mungkin kita ngindarin sendiri aja sih gitu. Tapi beritanya juga nggak enak bang, lu ngikutin berita isinya kayak gituan mulu, dikepung banget, gokil. Asli. Dan rasanya jenuh banget, tiap hari beritanya ya itu terus corona, pasiennya hari ini nambah berapa, pasien nambah berapa gitu kan. Secara mental itu kan sangat tidak membangun, no? Ya. Lu kalau di rumah gimana? Lu jujur masih ngikutin itu nggak? Apa? Enggak. Ngikutin apa? Update jumlah korban, jumlah orang sembuh. Enggak sih. Karena kalau menurutku corona itu virus, bahaya sih, bahaya karena penyebarannya ya. Tapi lebih bahaya lagi medianya. Kadang ngasih ancaman yang sebenarnya kita nggak butuh membaca, nggak butuh mendengarkan, nggak butuh melihat. Persepsinya liar ya. Sekarang misalnya orang kena kanker, yang membunuh itu bukan kankernya, tapi ketakutan akan kankernya. Kan gitu. Sebenarnya kanker juga membunuh sih, tapi karena living under the fear, jadi kan nggak enak, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak. Itu sih mirip sama corona kalau menurutku. Itu kejadian sih lebih bang. rentan. Gue sempet pas batuk-batuk gitu, batuk-batuk dalam artian kayak ya gue nggak paham kayaknya sih gue masuk angin, baju basah kena angin. Tapi batuk-batuknya tuh bikin gak bisa tidur sampai jam 3 pagi bang. Cuman gara-gara pikiran kalau ini corona gimana. Iya, makanya kayak ya Allah segininya. Beberapa hari yang lalu aku juga ngerasain itu, kayak gemeteran, terus anget, terus aku rasain loh, kok nafasku anget ya? Ternyata lapar. Ya. Ya sih. Bener-bener. Jangan ditahan gitu, Bi, apa latihan puasa, Bang. Iya. Kok lemas ya? Lemas. Lo lagi merhatiin anak-anak siapa, Bi? Di apa? Sosial media yang lagi lo perhatiin siapa? Aku akhir-akhir ini nggak pernah Instagraman nih. Serius? Males. Iyalah, udah ada bini di rumah. Enggak sih. Sorry. Kayak apa ya? Kalau menurutku itu aku takutnya jadi toksik, takutnya jadi karena kita di rumah terus, bangun pagi, ambil HP, nyekrol, terus mau makan, masak, habis makan nyekrol, takut jadi toksik sih. Jadi pelan-pelan ngurangin. Ntar kan 2 hari lagi ini nih International World Earth Day kan ya, Hari Bumi kan. Earth Day, ya, tanggal 22. Tanggal 22 ya? 22 besok. Nah, aku rencana di apa? Lanjut. Oke, sekarang sih. Maaf. Apa Mas? Kamu bilang apa? Iya, ini kan perayaan ke-50 tahun kan. Ini bumi lagi ini dulu beristirahat lah sejenak. Nah, itu pengen gambar aku. Oke. Mungkin habis gambar tuh offline. Sebutannya offline. Online sih. Gua aduin gambar-gambar gitu. Asal nggak ketemu orang kan nggak apa-apa. Bener. Tapi di sini kemarin katanya Penyok, dia di stop sama Pol PP atau apa, diberhentiin aja pokoknya, disuruh balik, padahal itu spot yang sering dia gambar. Udah ada kayak gitu. Soalnya kan PSBB mungkin karena udah jalan. Udah, iya, 18 kemarin. Ya, memang udah begitu. Temanku ngirim apa? Di pinggir jalan tetap masih banyak orang yang ya begitulah. Ramai. Kalau di Jogja pinggir jalan banyak yang jual masker. Tapi juga Satpol PP pada lewat, terus kan ada kapan itu ada teman yang ngirim barang ke salah satu agen. Nah, Satpol PP masuk.
masuk terus ngasih tahu kalau misalnya udah kelar yang ngirim pulang, ya emang habis ngirim pulang. Kan kesel. Posesif ini. Iya. Ya tapi bagus sih dianjurkan mereka untuk kurangin kumpul-kumpul. Otomatis yang pada di pinggir jalan kan kena toh. Pasti sih budaya nongkrong di pinggir jalan tuh hilang tuh langsung. Budaya warga 62 itu dan. Tapi yang disayangkan karena ada banyak itu tempat-tempat yang di lockdown, kayak di desa-desa di lockdown, hanya ada satu akses masuk dan keluar, kan harus ada yang jaga. Pada nongkrong. Nongkrong juga. Iya juga, benar-benar. Jadi siang tuh kebanyakan anak-anak remaja pada bawa burung dara, terus main sama itu kolongan, main burung dara, terus agak malam dikit bapak-bapak pada minum kopi, terus malaman dikit anak-anak muda alkohol. Budaya nongkrongnya susah ya dihilangin di sini. Main domino, main karambol gitu udah sehari-hari kalau pada misalnya lewat pos. Ada pos, terus ada disinfektan chamber, sebelahnya ada angkringan. Yoi. Tetap keren sih, keren. Oke sih. Sembari belanja ya, sebelum masuk belanja dulu. Bisa jaga pos asal kenyang toh. Selalu. Balik lagi. Bi, ceritain ini dong, Bi. Karya lo lagi develop makin meletek. Develop apa? Karya lah, pengkaryaan mensiasati masa karantina. Aku lagi seneng kolase sih. Kenapa pindah ke situ? Si keramik nggak terusin? Kalau keramik harus ke workshopnya ya. Harus ketemu orang. Harus dari workshop harus ke tempat buat bakar. Terus misalnya glasirnya habis, harus belanja dulu. Jadi banyak tempat yang harus kayak singgah-singgah. Topnya gitu sih. Gue pikir lu ngerjain di rumah aja. Enggak ya ternyata ya. Yang keramik dulu itu. Nggak bisa. Kan harus punya kayak tungku buat bakar pizza gitu toh. Ngerasin nih. Kalau sekarang sih dan itu suhunya 1100, 1200 derajat. Buset. Bener-bener proper kalau bikin alatnya itu. Dan karena aku masih ngontrak juga toh, kayaknya enggak deh, enggak possible sih. Kalau sekarang karantina, crafting sebenarnya. Tinggal beli ke. Keren. Jadi itu kalau aku pergi keluar rumah untuk beli materialnya jadi lebih efektif, lebih singkat. Kok aku lihat muka aku sendiri ya besar. Ngotak-ngatik. Oh. Jadi kalau sekarang aku kebanyakan ini nyobek-nyobek kertas, terus gunting-gunting kertas. Kan enak belinya tinggal ke toko kertas, toko alat tulis dan kantor gitu, ada lem, ada macam-macam, ada cutter. Ya udah aku nggak harus mampir-mampir. Lo mengkolase mengkomposisi main warna gitu atau? Iya sih. Kayak mana ya? Ya masih dengan styleku, cuman kalau menurutku ini udah bukan bukan bikin artwork sih, lebih ke prakarya, kerajinan tangan dan kesenian.
Kayak dulu SD itu loh. Mas Aldi. Mas Aldi. Mas Aldi join. Join. Mas Abang kalau mau dibuka juga nggak apa-apa loh. Ngobrol ya Bang. masuk. Udah malam, boy. Ya. Apa sih? Biar kita dapat insight seru. Gue dengerin ya. Apa kabar, Abang? Pusing, guys. Ngisep. Aduh. Ngisep. Nyok lo gimana, Nyok? Kabar lo, Nyok? Sehat, Nyok? Baik dong. Lagi berbisnis kopi aja nih. Keren banget, bisnis kopi. Ada dorongannya dong. Sorry. Lo kemarin gambar ditangkap, Nyok? Hah? Lo gambar kemarin dibubarin apa ditangkap? Dibubarin, cuy. Gimana maksudnya? Gimana ceritanya? Ya lagi itu banyak PSBB itu. PSBB nggak jelas. Oh, disuruh pulang aja. Pulang aja. Lau enak banget, Bim. Masa iya? Lo perhatiinnya gitu banget ya? Warga Apa? warga Tangsel semua tahu nih. Tangsel Fania. Nih. Iya, Berarti Abang kemarin juga Tangsel nggak tuh. Hah? Ngomong-ngomong. Nggak kelar berarti kemarin lo gambar. Belum kelar. Udah kelar. Wih, Pas banget gila. kelar udah disuruh bubar. Cepet banget gambarnya emang Mas Aldi. Gila. Mas Aldi. Melebarkan Ya, bisnis ampun kopi, banget. Bang. Iya benar-benar. Kopi. Mana kopinya sini gue promoin. Ya gitu. Mas Aldi. Lu masih aja nongkrong, Nyok. Ditangkep lo, Nyok. Kalah kan stay home. Oh iya Nongkrongnya sih. di rumah. Benar-benar. Di rumah nih, Nyok. Di rumah. Kirim Jogja dong kopi. Oh bisa. Hari doyan kopi soalnya. Hari doyan kopi. Weh. Promo. Apa itu, Nyok? Halo, Bah. Apa itu? Kopi apa? Iya, kopi susu. Gula aren. Oh, gula aren. Resepnya dari lo ya? Nah, Ada yang cuman bikin packagingnya doang. Yoi. Keren banget. Seniman graffiti yang merambah desain packaging. Packaging produk. Nggak sia-sia tuh. Suara lo hilang-hilang, Nyok. Lo nggak ada headset. Emang. Anak-anak yang masih sering keluyuran siapa, Bi? Di Jogja? Udin gitu-gitu? Sama Udin sih. Nick sama Udin. Ada bongkaran tuh mesti pada ada gambar berdua. Tapi ini gue penasaran sih, gue nanya nih. Banget sih. Gue pengen nanya ke lo sih, Bi. Buat gambar. Apa Mas Sol? Momennya enak banget emang buat gambar sekarang. Ya sih, Sebenarnya apalagi Asli, cuy. yang nggak banyak toh korbannya. Kita cuma ikut waspada aja toh. Interaksinya sama tembok soalnya. Iya. Bi, tapi gue penasaran sih, Bi, pengen nanya ini, Bi. Kenapa di Jogja tuh kayak ada, bukan kompetitif kali ya, maksudnya kayak ketika satu gambar, yang lain ikut gambar di tempat yang lain, maksudnya kayak produktif banget, bukan kompetitif, produktif banget gitu. Anak Jogja. Sebenarnya produktif itu karena kompetitif sih. Oke. Ngebangun sih jadi pada pengen. Tapi kompetitif in friendly way ya kalau menurutku.
Enggak yang sini tongkrongan sini kita harus gambar nih karena tongkrongan sana gambar dulu, enggak sih. Kompetitifnya lebih ke personal sih. Cool banget. Ya tapi memang begitu kebentuknya nggak sih memang. Iya, Gue di ngerasain Jogja di tuh graffiti gokil juga. banget. Bukan cuma di Jogja doang sih, maksudnya kayak misalnya tiba-tiba gue ngeliat lu gambar gitu. Kayak, wah jadi gambar gede banget gitu, kayak secara Jadi nggak panas langsung. ya. Iya gitu, cuman serunya tuh ya kita tuh saling support gitu. Nah, ya gue optimis sih, maksudnya di sekarang kita bisa melakukan sesuatu bareng-bareng sih. Mantep sih. Iya, kayak emang apa ya yang simpelnya gini deh, kayak semua brand-brand ya, kalau ngomongin brand-brand kayak cara paling bukan mudahnya ya, cara baiknya mungkin ya gitu, kayak ya kita harus berkolaborasi gitu satu sama lain. Mungkin pop up juga sudah melakukan ini gitu dari kemarin pun ya, memang antara brand sama brand atau kayak yang kalian lakukan juga kan itu bentuk kolaborasi untuk mendukung satu sama lain kan gitu. Tapi sebenarnya ini sih kemarin obrolan yang sama Om Age tuh, yang sama Om Age, Darbot sama Pawin yang bukan lumayan sih, maksud gue dapet insight banget. Ada satu titik Om Age sama Pawin gue setuju banget sama mereka. Lu boleh nih menolong orang, tapi lu nggak boleh ngelupain diri lu juga. Ada di satu titik lu pasti akan butuh pertolongan juga. Lu harus bisa backup plan lo tuh apa, lo harus nyiapin. Entah secara karya, entah secara hidup, entah secara yang lain. Yang maksudnya kayak itu bener banget sih, orang lagi membantu banget kolaborasi bikin apa. Cuman sementara dia ngelupain kayak sebenarnya lu bisa bikin sesuatu yang ya tadi yang kayak gue bilang, orang lagi butuh asupan di digital. Lo mau bikin apapun pasti akan dimakan istilahnya gitu. Itu kan setidaknya ya lo bikin, kalau di desain mungkin bikin portfolio sendiri. Di era kayak gini lo jadi lebih terlihat. Kalau di secara seniman mungkin ya pengkaryaan daily-nya jadi lebih, ketika lo posting digital jadi orang oke, dia aktif banget ya kayak gitu. Setuju banget sih Om Agi ngomong kayak gitu, insightful banget sih, bener. Setuju gue. Emang harus proaktif, parah. Ya harus melek, adaptasi atau mati ya. Yoi. Kayak Penyok tiba-tiba berbisnis kopi, gokil banget sih. Bisnis atau mati ya Nyok. Yoi. Karena freelancer kalau nggak out of box nggak makan bos. Itu sih. Daya juangnya harus kuat sih kalau freelancer sih. Iya. Lagi minim event bos. Betul. Parah. Nyok, ini dong Nyok, bagi yang kemarin yang ikutan siapa aja banyaknya? Oh banyak banget Bim. Luar sama dalam. Kumpulin gue masih berapa orang yang ikutan. Tapi nanti akan lo jadiin apa? Nantinya gue pengen gue cetak-cetakin sih. Jadi ntar setelah COVID ini selesai, gue pengen bikinin kayak mungkin gue ajak bikin apa kayak warung kopi foto gitu aja kemarin. Pameran kopi. Ya cuman Nyok, suara lo hilang. Kayak gini aja sebenarnya banyak yang minta ikut tuh, banyak banget, kayak bukan dari luar juga, yang lokal pun yang nggak gue tahu gitu banyak yang respon, Mas aku ikutan dong Mas. Ya akhirnya gue respon balik kayak ya mungkin bonusnya itu kali ya, mungkin mereka juga pada gabut kali di rumah, terus dia ngelihat semuanya pada ngerespon,
pada pengen ikutan. Kayak ada beberapa orang yang nggak masuk ke list gitu, jadi gue tambahin list lagi. Kayak gue lagi bikin buat beberapa yang lainnya gitu, kayak mas aku ikutan mas, boleh nggak mas? Oh boleh banget, kenapa enggak? Kayak gitu sih. Lebih seru aja sih. Jadi lo taggingin juga nama-namanya mereka. Iya, gue taggingin satu-satu. Gokil. Mas Aldi memang nih. Tapi kerennya ini sih lo Nyok, lo ngebuat lo kayak ngestarterin duluan gitu. Lo ngebuatin duluan terus orang ngerespon. Jadi kayak menurut gue ya orang yang ngelihat yang kayak tadi Aldi bilang kayak berdampak baik buat orang yang ngelihat. Wah, ada seseruan ini pengen ikutan kayak gitu loh. Ya alhamdulillah gitu. Asli Bim banyak banget Bim. Gua sampai handphone tuh sampai nge-lag gitu. Wah anjing nih banyak banget. Tiap hari tuh pasti ada aja. Hati meledak. Sampai gitu handphonenya. Ya, favorit lo siapa? Favorit lo? Karya favorit dari siapa? Nggak ada kegiatan, mendingan bikin kegiatan aja. Gas aja dulu kalau kata Om Able mah, gas aja dulu. Banyak juga yang Mas ini bikinnya harus digital ya. Sebenarnya sih nggak juga. Gimana ngeresponnya aja sih. Setuju sih. Si Oka tuh manual ya? Manual. Dado manual. Keren ya. Gue juga manualnya. Wih keren, saya percaya. Maaf ya Nyok, belum Nyok. Banyak nyangkut. Terus-terusan. Kamu nganvas nggak Mas Ol? Kenapa? Nganvas berkarya gitu nggak? Kanvas Bang, ini masih ada kanvas. Alhamdulillah masih ada kanvas 1, 2, 3 yang belum digambar gitu. Cuma ya itu tadi gitu, kayak dari pagi sampai sore main sama Nadi, malam udah capek cuy. Iya. Ntar abis ini tidur nih. Besok bangun pagi lagi ya kan, ya gitu aja gitu. Tidur. Ya, gue lagi nyicil sih, lagi belajar nyicil sih gitu, kayak sehari sejam gue dedikasiin buat sketch sejam kayak gitu pelan-pelan aja jadinya gitu. Kayak kanvas juga ya kayak gitu, cuman kalau kanvas kan kayak lebih ribet aja gitu, kita harus nyiapin cat, nanti kalau catnya udah selesai atau masih pengen lanjut lagi harus ada cupnya segala macem, kuas bersihin ini itu. Nah, lebih ke banyakan ini aja, drawing jadinya, pakai drawing pen gitu di kertas gitu, lebih banyak ke situ jadinya gitu. Gue mengurangi keribetan kayak harus buka akrilik, cat, nyampur warna kayak gitu. Ada kamu siasati ya. Sesimpel mungkin, cuman modal gue sekarang lebih ke itu aja, drawing pen jadinya. Digital juga capek soalnya, komputer lagi gitu. Capek sih Bang. Matanya itu loh ngelihat screen. Gue ngedit kerjaan di rumah jadi lebih panjang loh. Speaker jadinya. Bang. Tapi gue ini sih penasaran sih sama Bang, lu ada pertanyaan apa nggak Bang? Wah, benar. Mas Abang mantau aja nih, kalau ada yang mau nanya silakan lu. Iya. Gue sambil dengerin sambil kerja juga. Oh gitu. Nggak cuma iya. Nggak ada pertanyaan sih. Ntar gue ngikut aja guys. Ya, anggap. Ya. Ya. Tapi gue juga suka kayak gini nih Bang. Maksudnya gue sambil kerja, gue dengerin podcast gitu, dengerin talk show kayak gitu-gitu sambil kerja, lebih, atau sambil gambar, kayak sejam gue gambar, gue sambil dengerin podcast apa gitu. Konsumsinya lebih ke kayak gini sekarang sih. Makanya nih lu
jam segini aja masih kerja, abang. Oh kan. Muncul juga. Apa kabar guys semuanya? Abang Aik. Gue apa ya? Pertanyaan gue dari tadi seru sih ngedengerinnya. Maksud gue tuh be honest, kalau dari sisi kerjaan, Gimana? kalau dari sisi kerjaan juga lumayan bingung juga sih kondisinya kayak gini. Banyak beberapa sebagai desain gitu ya, banyak beberapa yang postpone dan akhirnya juga lumayan bingung juga gitu kan. Cuman seru banget sih, maksud gue ngelihat kayak dari teman-teman dari Graffiti segala macam lagi aktif banget. Maksudnya ada galang dana kayak kemarin Never to Lavish gitu dan lain sebagainya gitu kan. Yo, makanya gue ngelihatnya seru banget. Terus pas lihat tadi Bima sharing kan, mau ada Zoom kayak gini, gue udah juga kangen juga. Makanya gue pengen dengerin. Cakep. Lo lagi sibuk apa sih, Bang? Desain aja sih, Pak. Ada desain studio. Gambar udah nggak pernah? 7/8. Kenapa? Gambar udah nggak pernah? Gambar sebenarnya ada sih, men. Cuman Bokis. gak gue hapus, gue takut. Sekarang gambarnya ngeri-ngeri banget. Ya, gitu. Bokis. Lau anak neskru gitu, gimana? Tapi kalau dari point of view lu gimana, Bang? Gimana apanya? Ya maksudnya industri kreatif ini dari tuh di-record ya? Iya lagi. Jangan usah di-record lah. Kita-kita ya, guys. Ya kita aja. Dari gimana? Bim, sorry Bim. Dari industri kreatif di point of view lo gimana? Lumayan stressful sih. Maksud gue ada beberapa, mungkin nggak cuman gue doang ya. Gue juga bagi desain studio yang konotasinya besar gitu. Maksud gue besar tuh bukan timnya banyak, tapi mereka ada sistem-sistem tender dan lain-lain segala macam. Cuman kayak studio-studio kecil kayak gue gitu kan, kayak kita tender juga nggak begitu banyak gitu. Cuman maksud gue potential klien yang tadinya ada jadi nunggu gitu. Jadi lumayan dari sisi situnya sih membingungkan juga. Jadi cuman at the other hand, yang tadi kita sebelumnya nggak mikirin, kita kayak perlu mikirin portfolio kita deh dan lain-lain, bikin website dan lain sebagainya. Jadi kepikiran gitu, in order istilahnya bisa kelihatan lagi lah desain-desainnya. Jadi ada waktu buat ngerjain yang lain gitu ya? Yoi, bener banget. Puter otak lagi ya. Yoi. Terotak terus. Bisnis sih berdampak banget Bang semuanya Bang. Iya man. Lu mau dari industri kreatif, industri F&B itu lebih parah menurut gue. Retail parah sih. Hospitality, ya retail itu juga parah. Maksud gue kayak, gila bentar lagi bulan puasa gitu kan. Terus at the same time bagi orang-orang yang harus bayar, misalkan bayar THR atau misalkan ada yang di PHK dan lain sebagainya, lu mau lebaran men gitu. Lu lumayan mikir juga sih gitu. Lu misalkan lebaran tapi nggak punya kerjaan gitu, anjir gila banget gitu kan maksud gue dari sisi situnya. Tapi on the other hand ya komunikasi digital naik banget karena ya that's the only way to communicate sih gitu. Yoi. Jakarta, gue setuju sih tadi apa yang gue denger pas lagi diobrolin tentang berita dan lain-lain. Gila Jakarta emang sefaktap itu sih menurut gue informasi-informasi. Tadi gue dengerin juga tiap hari killing count lah. Terus habis itu case-case corona naik lama-kelamaan. Anjing males juga sih ngedengerin kayak gitu. Distracting-nya. Gue udah sampai maksudnya sangat mengurangi hal itu, cuma tetap behave bahwa keadaan ini memang se-emergency itu gitu. Iya. Cuma aja wah gila gue nggak ngurangin banget deh, gila efeknya tuh kacau banget cuy. Apalagi gue di rumah gitu ada bocah gitu ya, kayak makin gue nggak bisa aja sini kayak fakta di depan anak gitu. Iya benar.
dari sisi itu gue setuju banget sih. Terus at the same time juga ini sih menurut gue, oke, kita the first 2 minggu gitu, ini kan udah sebulan ya, the first 2 minggu kayak ya oke, kita positif mental gitu kan segala macam, tapi anjing ini sebulan gitu lumayan mikir sih. Masalahnya sampai kapannya pun juga belum tahu gitu. Pengetahuan. Ini iya, ada yang bilang PSBB sampai tanggal 24 gitu kan, karena dimulai dari tanggal 10 kemarin, 14 hari kemudian gitu. Tapi kasusnya juga makin lama makin naik, apakah ini diperpanjang atau enggak kita juga nggak tahu gitu. Jadi dari situnya sih gitu menurut gue. Tapi di sini gue ngeliat kayak banyak banget changes, kayak yang offline sama digital sekarang gila banget gitu kan. Ya, that's the only chance menurut gue. Mau dari sisi segala kreatif ya. Jadi seru sih. Iya, seru banget. Aktif banget sih menurut gue. Parah. Kayak Dalgona Coffee lah, anjir. Iya, tai maksud gue. Tapi yang serunya kayak dari sisi kreatif, tetap ngebangun, terus banyak kolaborasi, dan lain-lain sebagainya gitu. Cuman ya sebatas digital. Bener juga tadi, kata siapa gue lupa. Lihat screen juga capek juga sih, gitu loh. Maksud gue butuh motorik yang bener-bener, ya lu gambar, dan lain-lain sebagainya. Harus dong. Kita butuh kegiatan fisik, men. Iya, men. Asli. Banget. Kalau menurut gue sih gimana, man? Gimana? Dari kita menghadapi polemik ke akhir sampai dari proses nikmatin itu lu jadi dipaksa untuk kreatif, karena kalau lu nggak ngapa-ngapain jadi lu nya juga yang stuck, lu jadi beban, jadi negatif lah. Tapi kalau lu jadinya menikmati masa karantina ini nih, jadi mengupgrade diri lu masing-masing sih. Lu mau bikin apa, lu bikin sesuatu setuju sih, apa. Setuju. Kayaknya stok lu banyak nih, Nyok. Nah, kan Belanda kan belakang Arinda, maksud gimana sih? Belakang Arinda. Ini udah sisa waktu kita tinggal 8 menit lagi nih. Sedih. Apa? Namanya juga nongkrong, Bi. Iya. Nggak berasa. Karena kita berbicara ya. Iya. Gue pengen tahu ini sih, gimana, ya tadi kan sebenarnya yang disampaikan Abang, Obi, Penyok, Oldi, gimana cara kita untuk tetap waras di keadaan kayak gini? Kalau dari versi lo pada tuh gimana? Kalau gue sih bikin kegiatan yang nyenengin diri lu aja dulu sih. Gak usah ngeliat ke orang gitu. Lu senengin diri lu aja dulu. Kalau lu udah seneng sama apa yang lu kerjain buat diri lu, ya lu bisa nyenengin orang lain juga sih. Sedap. Ada dong, ya? Ada dong. Kenalin dong, ya. Iya gitu. Ya gila, Bang. Kalau dikeluhin mulu jadinya gila, Bang. Iya, men. Bener sih. Setuju sih. Gue main sama anak sih udah paling bener sih. Iya. Cara masing-masing kan. Yang cari cara, Bang, bikin backupan. Iya, benar. Habis. Nggak ada yang tahu sampai kapan soalnya. Itu aja sih. Warasnya keluar rumah. Jalan-jalan keluar rumah tuh perlu sih. Nggak cuma backup plan-nya pun juga sebatas kayak gimana pun juga ya bingung juga sih gitu loh. Jadi tapi gue setuju apa kata Penyok gitu. Mungkin ini self improvement yang dimana emang kita harus mikirin kebaikan diri kita and make out of it. Tapi at the same time ada dari sisi kanan kiri atas bawah depan belakangnya ini sih yang sebenarnya menurut gue secara mentalitas tuh ya kita positif cuman gimana ya guys?
surrounding. Gue bener-bener big question nih jam-jam segini nih, gue bener-bener selalu kayak anjir, nih seru sih. Cuman maksud gue kayak, makanya gue ada di sini mungkin kalian bisa explain juga gitu kayak apa ya yang secara mentality mungkin bisa ngebangun juga gitu. Tapi emang kita sebenarnya butuh sharing sih menurut gua gitu, butuh ngobrol ya, sharing sama orang. Dan mostly aktivitas gua yang gua pantengin di Instagram terutama ya, gua benar-benar udah mulai ngecekin si, terutama udah jam-jam 7 nih udah start tuh orang-orang yang live tuh udah berderetan di timeline stories gue, sampai gue bingung gitu kayak anjing nih gue mau nonton yang mana ya gitu. Dari sore lah ada, dari jam 3 kadang gue suka ngikutin Pasar Seni Ancol talk show gitu sama Antoni Ismail sama Eko Nugroho gitu, kayak biar tetap waras aja gitu. Terus malam ada kayak tiba-tiba gue dengerin si Mas Akara biasa gitu, kayak ngobrol-ngobrol santainya dia tentang finance, tentang branding apa kayak gitu-gitu. Kayak jadi banyak hal yang ya semuanya fokusnya ke situ gitu. Jadi banyak opsi, dan kita di rumah ya memang kita juga paham maksudnya mereka melakukan itu juga agar kita bisa stay di rumah juga gitu, tetap bisa belajar dan segala macam lain-lainnya gitu. Cuma nah ini makanya pas kemarin Bima punya ide ngobrol-ngobrol kayak gini, wah ayo banget sih, gas gitu. Emang harus betul. Iya harus gitu, ini nongkrong digital ini nih harus sharing bacot gitu. Kayak kalau dipikirin, pusingin, diobrolin lagi di rumah juga lu sama bini lu. Kayak aja lu udah sebulan gitu kan lu mulu gitu. pasti ada momen-momennya kayak lu udah seharian gitu, ya udah ngelakuin masing-masing aktivitas aja gitu. Karena kita manusia, kita suka nongkrong, Mas. Nah, kan kita kaget ini. Kita harus di rumah mau ngapain? Kalau menurutku sih harus ada aktivitas fisik sih. Paling enggak olahraga, ngapain lah setengah jam jalan kampung atau sepedaan yang enggak ketemu orang banyak, Zumba online itu tadi. Iya. Terus yoga juga sampai online. Apa? Kadang-kadang Paksa olahraga lagi sih. Iya. Yoga pun juga sampai online kadang-kadang. Iya, yoga. Miko yoga sekarang. Ubah banget anaknya sekarang. Miko udah langsing, katanya udah langsingan deh. Tapi dia produktif. Nama tengahnya sekarang. Dengar Miko menyambut karantina ini dia sampai potong rambut ya. Masa iya? Potong rambut ya. Gosip. Bingung mau ngapain lagi gitu. Masa sih kalau aku buat mix media. Mix media mana? Thank you waktunya Mas Obi, Mas Oldi, Mas Abang. Terima kasih semuanya. Thank you guys. Abang Penyok. Ada lagi dong. Ada lagi lah.